Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Chandra Adi Puspita, Intan Alvina Sukma, dan Laura Deli Osawidanti. Di sini kami akan menyampaikan tentang perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Definisi dan konsep dasar pasar modal syariah. A. Definisi pasar modal syariah. Menurut Mardani, pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. B. Konsep dasar pasar modal syariah. Berdasarkan definisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM atau Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. C. Prinsip pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, di mana setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. D. Dasar hukum pasar modal syariah. Pasar modal syariah di Indonesia mendapat legalitas melalui adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selain adanya payung hukum dalam bentuk undang-undang, pelaksanaan kesyariahan juga mendapat legalitas melalui fatwa DSN MUI. Terdapat 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berhubungan dengan pasar modal syariah sejak tahun 2001. Berikut adalah fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia. Yang pertama, Fatwa nomor 20 DSN MUI nomor 9 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, Fatwa nomor 32 DSN MUI nomor 9 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Yang ketiga, Fatwa nomor 33 DSN MUI nomor 9 tahun 2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang keempat, Fatwa nomor 40 DSN MUI nomor 10 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang kelima, Fatwa nomor 41 DSN MUI nomor 3 tahun 2004 tentang obligasi syariah ijarah. Yang keenam, Fatwa nomor 59 DSN MUI nomor 5 tahun 2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Yang ketujuh, Fatwa nomor 65 DSN MUI nomor 3 tahun 2008 tentang hak memesan efek terlebih dahulu atau hak HMETD syariah. Yang kedelapan, Fatwa nomor 66 DSN MUI nomor 3 tahun 2008 tentang waran syariah. Yang kesembilan, Fatwa nomor 69 DSN MUI nomor 6 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau SBSN. Yang ke-10, Fatwa nomor 70 DSN MUI nomor 6 tahun 2008 tentang metode penerbitan SBSN. Yang ke-11, Fatwa nomor 71 DSN MUI nomor 6 tahun 2008 tentang Sales and Leaseback. Yang ke-12, Fatwa nomor 72 DSN MUI nomor 6 tahun 2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Leaseback. Yang ke-13, Fatwa nomor 76 DSN MUI nomor 6 tahun 2010 tentang SBSN Ijarah Aset to Baseline.
Yang terakhir, Fatwa Nomor 80 DSN MUI Nomor 3 Tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Selanjutnya Sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia atau yang dulunya memiliki nama Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah dibuka secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 oleh Menku Budiono yang didampingi oleh Ketua Bapepam Heruwidiyatmo, wakil dari MUI, wakil dari DSN dari Direksi SRO, Direks Perusahaan Efek, pengurus organisasi pelaku dan asosiasi profesi di pasar modal Indonesia. Hadirnya pasar modal syariah ini diharapkan menjadi tonggak sejarah baru. Menku Budiono sendiri mengharapkan dengan munculnya pasar modal syariah ini, seyogyanya diikuti oleh hasil karya konkret dan pengembangan instrumen-instrumen lain yang berbasis syariah. Sebagaimana negara-negara maju telah merintis pengembangan instrumen syariah di pasar modal dengan munculnya Dow Jones Islamic Index atau DJII. Selanjutnya yaitu milestone dari perkembangan pasar modal syariah pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 1997 yaitu diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Selanjutnya pada tahun 2000, yaitu Bursa Efek Jakarta bersama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index. Pada tahun 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20 DSN MUI 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya pada tahun 2002. Pada tahun 2002 ini penerbitan pertama kali obligasi syariah oleh PT Indosat Tbk pada awal September 2002 dengan akad mudharobah. Selanjutnya pada tahun 2006. Pada tahun 2006 diterbitkannya regulasi yang mengatur tentang pasar modal syariah, yaitu yang pertama, peraturan tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Peraturan yang kedua yaitu tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga yaitu peraturan tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Selanjutnya pada tahun 2007, yaitu penerbitan daftar efek syariah dan diikuti dengan peluncuran daftar efek syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK. Pada tahun 2008, itu disahkannya UU nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara atau SBSN. Selanjutnya pada tahun 2011, yaitu peluncuran Indonesia Syariah Stock Index atau ISSI
dan Fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI /3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dan mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Yang terakhir pada tahun 2013 yaitu peluncuran ETF syariah pertama di Indonesia oleh Indo Primer Investment Management. Selanjutnya, pasar modal konvensional versus pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pada pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Berikut perbedaan antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Yang pertama, berdasarkan tujuan investasi. Pasar modal konvensional mengharapkan return tinggi tanpa terkait kesesuaian norma dan aturan agama. Sedangkan pasar modal syariah, selain dari segi return, aspek kepatuhan aturan syariah harus dipenuhi. Yang kedua, perspektif tinjauan hukum. Pasar modal konvensional yaitu undang-undang pasar modal, sedangkan pasar modal syariah yaitu undang-undang pasar modal dan DSN MUI. Yang ketiga, operasional. Pasar modal konvensional operasionalnya tanpa melalui screening, sedangkan pasar modal syariah melalui screening. Yang keempat, pengawasan. Pasar modal konvensional akan diawasi oleh OJK, sedangkan pasar modal syariah diawasi juga oleh OJK dan DSN MUI. Yang kelima, akad. Akad dari pasar modal konvensional yaitu kesesuaian kesepakatan, sedangkan untuk akad pasar modal syariah itu terkait aturan halal dan haram. Selanjutnya yang keenam, yaitu transaksi. Pasar modal konvensional, transaksinya profit, minded, dan bebas berspekulasi. Sedangkan pasar modal syariah itu tidak boleh berspekulasi. Selanjutnya, produk pasar modal syariah atau efek yang diperjualbelikan di pasar modal. Sama halnya dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah juga memiliki produk, di antaranya atau secara umum, yaitu yang pertama, saham syariah, yang kedua, sukuk, yang ketiga, reksadana syariah, yang keempat, exchange trade fund atau EFT syariah. Selanjutnya yaitu gambaran umum. Gambaran umum yang dimaksud di sini merupakan gambaran umum dari produk atau efek yang diperjualbelikan di pasar modal syariah, yaitu yang pertama, saham syariah. Saham syariah merupakan kegiatan investasi berupa penyertaan modal yang dilakukan ke dalam perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya tidak melanggar prinsip syariah. Yang kedua, sukuk. Sukuk diartikan sebagai efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah, baik dalam akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sohibul mal dengan manajer investasi. Begitu pula pengelola dana investasi sebagai wakil sohibul mal
maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohibul mal dengan pengguna investasi. Yang keempat yaitu Exchange Trade Fund atau EFT Syariah, yaitu reksadana yang kinerjanya mengacu pada indeks syariah tertentu dan diperjualbelikan layaknya seperti saham di bursa yang dapat dicermati pergerakannya dan sesuai dengan prinsip syariah. Materi selanjutnya adalah ISSI dan JII atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Indeks ini diluncurkan oleh IDX pada tanggal 12 Mei 2011. Indeks ini berisi dengan saham-saham yang berada di daftar efek syariah yang dikeluarkan sesuai regulasi Bapepam LK nomor 2 K1 setiap 6 bulannya di bulan Mei dan November. Tanggal basis yang digunakan adalah Desember 2007 dengan nilai 100. Indeks ini dihitung sama dengan perhitungan IHSG, yaitu dengan menggunakan cara rata-rata timbangan kapitalisasi pasar. Kriteria saham-saham yang dapat masuk ke indeks ini sesuai dengan regulasi Bapepam adalah sebagai berikut. Perusahaan yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf A Peraturan 9A13 sebagai berikut. Pertama, ada perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Yang kedua, ada perdagangan yang dilarang menurut syariah, seperti perdagangan yang tidak diikuti oleh pengiriman atau transfer barang-barang atau jasa. Perdagangan, penawaran, dan permintaan palsu. Yang ketiga, menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, seperti bank berbasis suku bunga, perusahaan keuangan berbasis suku bunga. Yang keempat, jual beli resiko yang mengandung spekulasi atau goror, dan perjudian atau masyir. Yang kelima, memproduksi atau mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan barang dan jasa yang haram karena zatnya, barang dan jasa yang haram bukan karena zatnya, barang dan jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Yang keenam, transaksi-transaksi yang mengandung elemen penyuapan. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan memenuhi rasio-rasio keuangan. Yang pertama ada total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aktiva tidak lebih dari 45%. Yang kedua, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%. Materi selanjutnya adalah JII atau Jakarta Islamic Index atau Indeks Syariah. Jakarta Islamic Index ini merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh Bursa Efek Jakarta yang bekerja sama dengan Dana Reksa Investment Management. Adapun indeks sebelum JII adalah indeks individual, indeks harga saham sektoral, indeks LQ45, dan indeks harga saham gabungan. Indeks syariah merupakan indeks yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Saham-saham yang termasuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Islam. Contohnya ada usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Ada juga usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Selanjutnya ada usaha yang memproduksi, mendistribusikan, atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Selanjutnya ada syariah online trading system
atau SOTS. SOTS sendiri adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS disertifikasi oleh DSN MUI karena merupakan penjabaran dari Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek. Fitur utama SOTS adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan. Yang kedua, ada transaksi beli saham syariah yang dapat dilakukan secara tunai, sehingga tidak boleh ada transaksi margin. Yang ketiga, ada tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki. Yang keempat, ada laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal. Materi selanjutnya adalah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Menurut Ketua Bapepam, perkembangan produk pasar modal berbasis syariah juga merupakan potensi dan sekaligus tantangan pengembangan pasar modal di Indonesia. Lebih lanjut, dinyatakan ada 2 strategi utama yang direncanakan Bapepam untuk mencapai pengembangan pasar modal syariah dan produk pasar modal syariah. Yang pertama, mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah. Yang kedua, mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah. Selanjutnya, ada strategi utama untuk dijabarkan Bapepam menjadi 7 implementasi strategi. Yang pertama, mengatur penerapan prinsip syariah. Yang kedua, menyusun standar akuntansi. Yang ketiga, mengembangkan profesi pelaku pasar. Yang keempat, ada sosialisasi prinsip syariah. Yang kelima, mengembangkan produk. Dan yang keenam, ada menciptakan produk baru. Yang ketujuh, ada meningkatkan kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok pertama, banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.